Oke, baik sebelumnya selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial kembali yang berkaitan dengan Unity dan Augmented Reality. Kemarin ada salah satu komentar yang meminta untuk dibuatkan multi target, namun masih dalam konsep atau metode markerless ya, jadi tanpa marker gitu. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam Unity, kemudian nanti kita akan buat project baru. Ini kita udah di Unity ya kan, kita buat project baru. Saya rasa kalian udah bisa untuk gimana caranya membuat project baru atau new project di Unity ya. Jadi saya nggak perlu terangkan kembali. Di sini saya memberikan nama multi target markerless karena marker base dengan markerless beda ya. Kalau multi target dengan marker base itu dia perlu adanya marker untuk memunculkan objek gitu. Oke, saya coba ubah penyimpanannya di project, kemudian konten. Bebas, kalian mau simpan atau buat projectnya di mana. Oke, silakan tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, baik, ini udah masuk ke dalam Unity editornya. Saya coba ubah layoutnya di default. Oke, kalau kalian baru buat project baru, tampilannya akan seperti ini untuk default tampilan setelah buat project baru. Dari sini kita akan setting untuk build settingnya terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan coba install di platform Android. Maka dari itu kita akan coba switch platformnya ke Android. Oke, selesai. Kita ada yang perlu di setting di bagian player setting. Di sini ada beberapa yang perlu kita setting ya. Saya coba masukkan company name-nya. Ini optional sih untuk company name. Cuman ada yang penting ya yang perlu kalian ubah di sini. Di bagian multi renderingnya kita unchecklist, kemudian di bagian override di identification ini di default package name-nya kita checklist, kemudian ini nanti kita akan gunakan sebagai license ya, kita masukkan ke license karena memang nanti kita akan gunakan ECAR untuk SDK ya. Kemudian minimum API-nya kita ubah ke Oreo Android 8. Bebas, untuk ini disesuaikan sama perangkat yang kalian punya. Kemudian untuk yang permission-nya kita pakai yang eksternal. Kemudian target device-nya kita ambil yang phone tablet. Setelah itu pakai yang sustainable performance, ini kita checklist ya. Oke, kayaknya cukup ini dong yang perlu kita setting ya. Kita lanjut ke ECAR ya. Jadi saya pakainya ECAR SDK -nya. Jadi kita perlu import SDK nya terlebih dahulu. Ini dia. Jadi untuk SDK ini sebelumnya udah saya ajarkan ya gimana caranya untuk mendapatkan SDK ECAR ini. Namun saya coba kasih tahu lagi gimana caranya kita dapat SDK tersebut. Jadi yang pertama itu kalian
ketik aja di browser kalian ECR, kemudian di sini ada download ya, ecr.com. Nah, kemudian di halaman download ini kita pilih yang EasyAR Sense Unity Plugin. Nah, ini kita download nih. Nanti filenya ekstensinya zip ya. Jadi ukurannya kurang lebih 90 MB. Nanti setelah di ekstrak itu akan ada folder yang di dalamnya ada isinya Unity package ini ya, EasyAR. Nah, ini file ini yang akan kita import ke dalam Unity editornya. Nah, caranya gimana? Drag and drop aja. Seperti biasanya, drag ke dalam aset dari Unity ya. Oke, ini beberapa konten yang perlu kita import. Kita nggak perlu ada yang perubahan, kita import aja semua ya. Oke, sudah selesai untuk importingnya. Di sini nanti akan ada tambahan folder yang memuat aset dari EasyAR-nya. Oke, kita lanjut ke kita ambil beberapa package yang udah diimport di mana ya? Di ini. Jadi di sample, kemudian scenes, di folder world sensing apa ya? Ya di world sensing ini. Nah, kita ambil surface tracking. Kita drag aja ke dalam hierarki ya di sini. Oke. Kemudian kita hapus main camera dan directional light yang defaultnya. Jadi di sample scenes ini kalau defaultnya kita buat project baru itu ada main camera sama directional light. Nah, itu kita hapus. Nah, yang main kamera sama directional light default ini kita ke delete. Oke. Nah, kemudian isi dari surface trackingnya kita ambil. Ini cara untuk memilih itu caranya klik CTRL, Ctrl, kemudian sambil ditekan ya, kita pilih klik satu persatu. Kemudian kita drag ke dalam keluar dari surface tracking. Nah, kita masukkan ke dalam sample scenes. Nah, kemudian yang surface trackingnya itu kita hapus, kita remove scenes. Kemudian kita save aja. Nah, oke. Sebelum itu kita perlu masukkan lisensi ya. Caranya di mana ya? Lupa saya. Nah, di setting ini ya. Jadi di EasyAR, kemudian masuk ke dalam resource EasyAR, kemudian setting. Nah, di sini nanti kita akan masukkan license key dari SDK EasyAR-nya. Nah, cara dapetin license key-nya sama seperti video saya sebelumnya yang membahas mengenai markerless ya. Kita perlu akun untuk membuat mendapatkan lisensi key ini. Akun EasyAR ya. Karena saya udah punya akunnya, kita tinggal login aja. Sign in, sorry. Oke, ini adalah halaman dari pembuatan lisensi key untuk SDK dari EasyAR ya. Di sini saya udah buat beberapa lisensi key-nya. Kita coba buat baru aja deh. Kita buat baru.
Oke, untuk tipe penggunaannya personal ya, karena untuk yang profesional sama klasik ini berbayar. Kita pilih yang personal, sorry. Kemudian yang use spatial map kita no. App name-nya kita kasih nama multi target aja, multi target. Ini bebas, kalian mau kasih nama apa aja terserah. Bundle ID ini untuk iOS ya, karena kita nanti akan terapkan di Android. Yang bundle ID ini nggak usah diisi. Kemudian untuk package name yang Android ini kita perlu isi. Ini harus disamakan dengan yang ada di player setting di Unity editornya. Caranya gimana? Kita masuk kembali ke dalam Unity editornya, kemudian file, build setting, player setting, kemudian scroll ke bawah di bagian other setting, kita masuk ke dalam identification yang package name ini kita copy, kemudian kita kembali ke dalam isi air. Nah, kita masukkan di sini ya, paste. Pastikan sama ya, karena kalau nggak sama nanti sistemnya nggak akan jalan. Oke, udah, saya rasa cukup ini aja. Confirm. Oke, kita masuk kembali ke dalam license key yang udah kita buat tadi. Kita ambil license key-nya, license code-nya. Nah, ini dia. Kita copy aja. Copy ya. Klik copy di sini. Kemudian kita kembali ke dalam Unity editornya. Nah, di bagian ini kita paste. Oke. Cukup udah sampai situ. Kita kembali ke dalam hierarki. Di sini ada beberapa yang perlu kita ubah atau kita hilangkan ya. Kalau defaultnya itu kita ada ini dia. Oh sorry. Di sini udah ada button untuk back, kemudian switch center mode dan lain sebagainya. Ini untuk back ini kita delete ya. Kemudian untuk status kita unchecklist. Kemudian untuk yang center mode switch ini kita unchecklist. Nah, untuk yang stop and start tracking ini kita biarkan seperti itu. Sebenarnya kita udah diberikan template ya istilahnya. Nah, di sini udah ada objek 3D. Nah, cuman kita nanti akan kita tambahkan objek 3D-nya ya. Jadi seakan-akan multi target gitu ya. Kalau defaultnya itu di sini ada satu doang. Jadi kita akan coba import aset 3D dari folder eksternal. Saya udah siapkan untuk objek 3D-nya. Oke, ini dia. Bebas kalian mau pakai objek 3D apapun. Ini saya ambil dari situs Sketchfab ya. Jadi buat kalian yang mau cari objek 3D, saya ada situs yang udah jadi langganan saya buat cari objek 3D di sini. Jadi tinggal kalian buka aja situs, namanya itu sketchfab.com ya. Di sini kalian boleh cari apapun, itu banyak sekali sumbernya. Misal nih saya mau cari keris itu senjata tradisional dari Jawa Tengah ya. Ini jadi kalian tinggal download aja, banyak sekali asetnya di sini. Oke, ini saya udah ambil yang tadi saya import objek 3D-nya.
kita drag ke dalam touch root ya. Nah, di sini untuk yang cube di sini kita hapus saja. Bentar. Yang cube kita hapus. Nah, bukan, boleh di unchecklist, boleh di delete. Saya coba unchecklist saja. Kalau dihapus benar-benar hilang, kalau di unchecklist itu masih ada filenya, cuman kita nonaktifkan. Nah, ini baru satu ya objek 3D-nya. Ini teksturnya masih belum semua. Saya coba masukkan tekstur ya. Oke. Ini tuh apa ya? Oh. Sorry. Oh, ini kita nggak usah pakai tekstur karena nanti bakal kelamaan buat masukin tekstur secara manual. Ini baru satu ya, jadi biar jadi multi target kita perlu lebih dari satu objek. Kita masukkan lagi. Di sini saya udah ada. Oke. Jadi ada dua metode import aset ya. Jadi boleh kalian drag and drop dari folder eksternal ke dalam aset dari Unity-nya. Boleh kita pakai komponen ini. Nanti akan saya ajarkan caranya. Nah, jadi kalau mau import, bukan di komponen ya, tapi di aset. Nah, kalau saya tuh kebiasaan untuk import aset itu dengan cara drag and drop ya. Tapi ada cara lain ya. Caranya dengan ke aset kemudian import. Nah, di sini tinggal masukin aja gitu caranya. Kalau melalui aset ini. Oke, tadi sudah aku ini untuk aset 3D selanjutnya ini ada mobil sama ya, cuman beda kita reposisi. Ini besar sekali ya ukurannya, kita sesuaikan biar sama. Oke, kita kecilkan ukurannya. Nah, ini kira-kira udah sama. Oke, ini yang satu belum ada teksturnya. Saya coba masukkan. Waduh, teksturnya nggak lengkap di sini. Jadi saya coba pakai yang ini. Oke.
Oke, aduh, oke. Iya, kira-kira seperti itulah. Jadi eh, kalian kalau download aset 3D di Sketchfab itu biasanya tekstur sama objeknya itu terpisah ya. Jadi ketika kalian import ke dalam Unity itu harus kita masukkan lagi secara manual tekstur yang ada gitu. Saya nggak memasukkan semuanya, jadi seadanya gambarnya seperti ini. Coba ini belum ada ban. Oke. Nah, kayak gitu aja. Yang penting kalian tahu kalau ini objek mobil ya. Nanti itu apa namanya? Objek itu akan muncul dua objek ketika kita mengarahkan kamera ke kemanapun gitu. Karena memang markerless itu sifatnya dia tanpa marker, jadi ketika kamera di HP itu udah terbuka, itu nanti sifatnya akan memunculkan objek di sembarang tempat gitu. Oke, sampai di sini kira-kira udah selesai ya. Nah, sebenarnya bebas kalian memasukkan berapapun jumlah objek di dalamnya, itu tergantung konfigurasi dari objek yang kita masukkan ke dalam di sini ya. Ini saya coba dua dulu. Bebas sebenarnya kalian mau masukkan berapapun di bagian toast root ini ya. Oke, udah, kita masuk ke dalam file, kemudian build setting. Nah, kita mulai build ya. Kita build. Oh, jangan lupa masukin scenes-nya. Nah, dalam sini kemudian kita build, kita kasih nama multi target. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Oke, baik, kita akan coba install hasilnya terkait multi target untuk markerless ini ya. Nah, udah selesai, kita buka aplikasinya. Pastikan izin untuk kameranya itu diizinkan untuk aplikasi ini. Izinkan. Nah, ini dia multi target ya. Jadi kita tadi udah set untuk dua objek ya. Jadi di sini akan muncul dua objek sekaligus. Multi target markerless, jadi tanpa marker ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang udah menyimak video tutorial ini dengan seksama. Mantap.